Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini mendapatkan ridha pahala dari Allah SWT. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Saudara sekalian, sebelum saya mulai, mohon izin saya akan memfoto saudara untuk awal perkuliahan. Silahkan dibuka kameranya supaya kita bisa kerekam semuanya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada Mas Muhammad, kepada Nova, Talita, silakan yang lain, Afif, untuk dibuka kita foto dulu sebagai dokumentasi. Silakan. Yang belum, Adelia, silakan. Talita, dibuka dulu. Indriani, Erika, Muhammad, kemudian Nofriadi, Mia, silakan dibuka. Adel sudah ya. Asma, Selis, Mia, dibuka. Nofriadi, Desinta, silakan dibuka dulu kameranya. Silakan bergaya dulu yang cakep untuk dokumentasi kita di perkuliahan kali ini. Silakan lihat di depan kameranya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sebentar, jangan ditutup dulu. 2 kali saya akan lakukan saya ulang lagi. Silakan bergaya dulu. Buka dulu kameranya bagi yang belum. Ya, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjut terkait perkuliahan kita yang sudah 5 pertemuan dan malam hari ini adalah ke-6, adakah yang ingin saudara tanyakan terkait tentang absensi dan lain sebagainya sebelum saya lanjut materi? Silakan, kalau ada pertanyaan. Cukup? Belum ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi kita. Pembahasan pada hari ini tentang fungsi masjid untuk dalam pengembangan Islam. Oke, bisa kelihatan, saudara? Bisa, Pak. Oke, silakan saya. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf karena baru bisa bersama-sama dengan saudara perkuliahan tatap maya ini waktu yang cukup malam ya, karena ada taklim yang berada pada lingkungan saya harus terlebih dahulu untuk terlebih dahulu. Oke, saudara sekalian, saya sepertinya ini tidak bisa di-share, maka saudara bisa buka di kuliah online-nya ya, materi ini. Ya, maaf, guys. Bapak Mas Sadu, silakan. Kita baru mulai untuk materinya.
Ya, di tengah-tengah saya sedang Zoom menyampaikan materi. Bila ada di antara saudara yang ingin saudara tanyakan, nanti bisa ditanyakan saja ya. Fungsi dari orang kampus dalam pengembangan budaya Islam, menelusuri konsep fungsi masjid dalam membangun budaya Islam, bagaimana keadaan Masjid Nabawi pada waktu awal berdirinya. Terus masjid itu merupakan sebuah ruang terbuka yang luas. Keempat temboknya dibuat dari batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka. Salah satu bagian lagi digunakan untuk tempat orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Tidak ada penerangan dalam masjid itu pada malam hari, hanya pada waktu sholat Isya diadakan penerangan dengan membakar jerami. Yang demikian itu berjalan selama 9 tahun. Sesudah itu kemudian baru digunakan lampu-lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang atap itu. Sebenarnya tempat-tempat tinggal Nabi sendiri tidak mewah keadaannya dibandingkan daripada masjid, meskipun tempat tinggal Nabi sudah sepatutnya lebih tertutup. Selesai membangun masjid dan tempat-tempat tinggal, Muhammad pindah dari rumah Abu Ayyub ke tempat ini. Sekarang terpikir olehnya akan kehidupan baru yang harus segera dimulai, yang telah membawanya dan membawa dakwahnya. Harus melangkah lebih lebar. Ia melihat adanya suku-suku yang saling bertentangan dalam kota ini, yang tidak dikenal pada saat itu berada di Mekah. Namun ia juga melihat semua kabilah dan suku itu merindukan adanya suatu kehidupan damai dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian yang pada masa lampau ialah telah memecah belah mereka. Kota ini akan membawa ketenteraman pada masa yang akan datang, yang diharapkan akan lebih kaya dan lebih terpandang daripada mereka. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah tentang Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu sendiri ya. Masjid yang pada masa itu adalah masih dalam kondisi memprihatinkan, yang belum ada penerang, bahkan tiang-tiangnya terbuat dari batang kurma dan sebagainya. Sekarang kalau bicara tentang Masjid Nabawi, masjid yang di Madinah itu, Madinatul Munawwarah, begitu indahnya. Orang begitu nyaman, ingin berlama-lama di masjid untuk beriktikaf dan menjalankan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masjid dalam konsep dasarnya adalah tempat sujud. Mencermati teks di atas, tampak bahwa masjid pada zaman Nabi Muhammad memiliki fungsi yang melampaui konsep dasarnya. Nah, itu. Kita lanjutkan. Ini ada gambar Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW bersama umat Islam sedang mempersiapkan diri berangkat ke Tabuk menghadapi invasi Romawi, terdengar kabar bahwa orang-orang munafik secara diam-diam telah membangun masjid di Du'awan. Di masjid inilah mereka mengkonsolidasi diri dengan tujuan hendak mengubah ajaran Allah dan memecah belah kaum muslimin dengan menimbulkan bencana serta kekufuran. Setelah selesai membangun masjid,
pemimpin orang-orang munafik itu mendatangi Rasulullah dan mengatakan, kami telah selesai mendirikan masjid, oleh karena itu kami mengharapkan engkau menjalankan sholat di masjid kami. Yaitu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang disebut dengan Masjid Dirar. Karena ajakan itu, maka Allah menurunkan ayat di atas yang melarang Rasulullah SAW beribadah di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Dalam sejarah Islam, masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut dengan Masjid Dirar. Artinya masjid bencana. Karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahaya. Adapun Masjid Quba, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, merupakan masjid yang dibangun di atas landasan fondasi ketakwaan. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar Masjid Dirar itu dibakar. Nah, bagaimana masjid Indonesia? Bagaimana masjid yang di Indonesia ini? Sejalan dengan perkembangan umat Islam, masjid saat ini sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia saja jumlah masjid tercatat 643.853. Data dari Republika Online pada tahun 2012. Berarti pada tahun 2025 ini akan tentu lebih banyak lagi. Adapun menurut hasil sensus penduduk pada Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam mencapai 207 juta, yaitu 87,18% dari total penduduk. Menurut Kepala Pusat Kerukunan Beragama Kementerian RI, Abdul Fattah, pertumbuhan jumlah masjid di Indonesia termasuk lamban jika dibandingkan dengan jumlah tempat ibadah lain. Berdasarkan data tahun 1997 sampai 2004 dan tahun 2010, jumlah pertumbuhan gereja Katolik 193%, dari 4.934 menjadi 12.000. Jumlah pertumbuhan gereja Protestan dari 131%, dari 18.000 menjadi 43.000. Jumlah pertumbuhan wihara bertambah 368%, dari 1.500 menjadi 7.000. Jumlah pertumbuhan pura Hindu bertambah dari 475,25% menjadi 4.247 menjadi 24. Sedangkan masjid hanya bertambah 64%, dari 392 menjadi 643. Diperkirakan kelambanan pertumbuhan ini disebabkan masyarakat Muslim Indonesia lebih cenderung menambah kapasitas masjid dibandingkan menambah jumlahnya. Lepas dari kelambanan dalam pertumbuhan jumlah di atas, sebaran masjid yang sampai menjangkau berbagai masyarakat dengan corak budaya sangat beragam telah berpengaruh terhadap konsep dan fungsi masjid itu sendiri. Bandingkan konsep dan fungsi masjid pada saat pertama kali masjid didirikan oleh Rasulullah kala itu. Konsep dan fungsi masjid pada masa dewasa itu, perhatikan dan cermati foto masjid berikut. Di bawah ini ada masjid, ada suara komunitas masjid yang sepertinya ada masjid yang ada di Banda Aceh dan masjid yang ada di Pulau Jawa. Di Indonesia masjid tumbuh di berbagai masyarakat dengan corak yang bermacam. Dari atas searah jarum jam, Masjid Bayan Bulek di Lombok Utara, NTB, merupakan masjid kuno. Masjid Raya Sahabudin merupakan masjid kerajaan Melayu Siak, Riau, Masjid Raya Pasar Atas Bukit Tinggi, dan Masjid AR Fahrudin merupakan masjid kampus UM Malang, Jawa Timur. Beda masjid dan beda konsep dan beda fungsi. Bagaimana analisis kritis Anda? Bagian B menanya tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Alhamdulillah tentunya di kampus kita ada masjid yang buat bisa kita melakukan ibadah di sana. Kalau saudara datang ke kampus, biasanya di lantai berapa, yaitu masjid itu
ada kegiatan, maka bisa melaksanakan sholat di kampus tersebut. Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul melaksanakan dakwah Islam dalam 2 periode yang dikenal dengan periode Mekah selama 13 tahun. Jadi dakwah Nabi di Mekah itu 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Dalam perjalanan hijrah Nabi dan kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, masjid merupakan bangunan yang pertama kali didirikan. Sebelum sampai Madinah, Nabi dan kaum muhajirin beristirahat di desa Kuba selama 4 hari sambil menunggu kedatangan kaum muhajirin yang berangkat belakangan. Nabi Muhammad mendirikan masjid. Di masjid inilah Nabi Muhammad mengimami sholat berjamaah dan mengadakan pengajian. Nah, ini di Masjid Kuba ya. Dikembangkan sebagai pusat pembinaan akidah sekaligus budaya Islam. Di negeri kita, pendirian masjid kecuali di daerah tertentu sangat mudah. Jika ada lahan, masjid dapat dengan mudah didirikan. Besar kecil ukuran masjid lebih ditentukan oleh lahan yang tersedia dan kekuatan ekonomi masyarakat muslim di sekitarnya. Oleh karena itu, pada masa sekarang, masjid diklasifikasikan dalam 4 jenis. Ada masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jame'. Selain ukurannya, ada perbedaan esensial di antara keempat jenis masjid tersebut. Masjid dapat diklasifikasikan pula atas kesamaan komunitas jamaah masjid, seperti masjid kuno, masjid kerajaan, masjid pasar, masjid pesantren, dan masjid kampus. Ada perbedaan esensial masjid kampus dengan masjid-masjid pada umumnya. Bagaimana masjid kampus membina jamaahnya agar dapat menjadi SDM yang profesional dan penuh dedikasi. Tentunya dengan diniati lillahi ta'ala. Coba ada elaborasi lebih lanjut jawaban di atas pertanyaan tersebut didiskusikan dengan teman dan dosen Anda. Nah, kalau bicara tentang masjid kerajaan, tentu masjid yang berdiri kokoh di tengah-tengah kerajaan itu sendiri. Ada masjid kuno, masjid yang berdiri pada masa lampau sepertinya. Ada masjid yang didirikan di pasar, maka kita mengenal masjid pasar. Ada masjid yang berada di pesantren, dan ada masjid yang didirikan di kampus kita. Maka namanya masjid kampus. Maksudnya masjid yang jamaahnya adalah umat yang kebanyakan mereka yang berada di kampus, baik itu mahasiswa, dosen, pegawai, dan sebagainya. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep masjid dan fungsi masjid kampus dan membangun budaya Islam. Apa yang Anda ketahui tentang pendirian masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW? Bagaimanakah pendirian masjid pada zaman Nabi Muhammad berjalan baik sehingga masjid dapat dijadikan wadah pembinaan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi kaum muslimin? Ataukah pendirian masjid mendapat gangguan oleh masjid-masjid palsu, masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin? Bagaimana fungsi masjid pada zaman Nabi Muhammad? Bagaimana masjid dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat muslim? Dan bagaimanakah kegiatan masjid pada zaman sekarang? Bagaimanakah fungsi dan peran masjid kampus itu sendiri? Nah, ini tentu beda ya pada masjid zaman Nabi. Masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba, di mana tentunya pada masa itu awal-awal dakwah Nabi di Madinah, masyarakat belum begitu banyak. Masyarakat masih terbangun antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin, mereka yang ikut hijrah kepada Nabi, dan kaum ansor yang memberikan bantuan kepada kaum muhajirin. Mereka disatukan atas dasar akidah Islam, karena dia tidak saling mengenal, tapi ketika mereka satu keyakinan Islam, maka bersatulah di antara mereka. Persaudaraan itu sungguh sangat kuat di antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Walaupun memang dia tidak mengenal, perkenalan dalam satu ikatan yang kuat, yaitu sebagai seorang muslim. Kemudian masjid kampus tentu masjid yang didirikan atas dasar
aktivitas kampus yang sangat padat, baik itu mahasiswa, dosen, pegawai dan sebagainya. Maka didirikanlah masjid yang berada di kampus-kampus itu. Dan bahkan dari masjid-masjid kampus itu lahirlah para intelektual muslim yang luar biasa yang mewarnai terhadap perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Bahkan mungkin kalau kita lihat tentang masjid-masjid besar di kampus-kampus terkenal, itu banyak melahirkan mahasiswa dan mubalik ulama-ulama yang mewarnai terhadap Islam di negeri yang kita cinta ini. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, pada era Madinah, ada 3 tipe masjid yang perlu dijadikan bahan pembelajaran, yakni masjid yang pertama kali dibangun dikenal dengan Masjid Quba, yaitu masjid yang didirikan atas dasar takwa. Yang kedua, masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk merusak keimanan dan menghancurkan kaum muslimin, dikenal sebagai Masjid Dirar. Dan yang ketiga, musola pertama yaitu tempat yang dipergunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, salat istiqa, sholat minta hujan, dan tempat menyembelih hewan kurban. Pertama, Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini didirikan dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, tepatnya di desa Quba, Nabi Muhammad dan kaum muhajirin beristirahat selama 4 hari, Senin sampai dengan Kamis. Selama beliau tinggal di sana, beliau mengajarkan Islam dan membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Masjid inilah dalam catatan sejarah Islam disebut sebagai masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendirikan masjid di Quba sebagai tempat sholat berjamaah dan pendidikan Islam. Peristiwa ini diabadikan Allah SWT dalam Quran Surah At-Taubah ayat 108. Pada awal berdirinya Masjid Quba merupakan bangunan yang kecil dan sederhana, tetapi sudah berbentuk struktur masjid. Bentuk bangunannya 4 persegi panjang, di sebelah buat serambi untuk tempat sholat, dan bertiang pohon kurma, dan beratap datar dari pelepah dan daun kurma. Pada saat itu Masjid Quba menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, menghadap ke utara, belum menghadap ke Ka'bah di Mekah. Dinding dan pagarnya terbuat dari bebatu yang ditumpuk, tiang-tiangnya dari pohon kurma, sedangkan atapnya dari daun kurma. Di dalam masjid ada lapangan terbuka yang terdapat sumur tempat berwudu. Selain Nabi Muhammad tinggal di Madinah, beliau dan para sahabatnya seringkali berkunjung ke Masjid Quba. Bagi saudara yang pernah umroh atau haji, pasti akan datang ke Masjid Quba tersebut. Sekarang Masjid Quba menjadi salah satu tempat ziarah para jamaah haji dan berbagai negara. Baik sebelum maupun sesudah ziarah ke kota Madinah. Jika Anda berziarah ke sana, kesederhanaan masjid yang digambarkan di atas sudah hilang sama sekali. Sekarang kondisi masjid ini berubah menjadi sebuah masjid yang megah. Di sana masih banyak ya, di dalam masjid itu sendiri, di serambi-serambi di halaman ada pohon-pohon kurma yang tumbuh dan berbuah. Yang kedua ada Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Secara sosiologis, Masjid Dirar didirikan oleh orang-orang Islam dengan tujuan sengaja ataupun tidak sengaja, sadar ataupun tidak sadar, untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun secara teologis Masjid Dirar didirikan oleh orang-orang munafik. Perhatian ayat Al-Quran berikut yang memberitakan tentang pendirian Masjid Dirar. Kami tidak mengendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Quran Surat At-Taubah 107 yang menjelaskan tentang Masjid Dirar. Jadi
kalau menganalisa dari masjid di zaman Nabi saja sudah ada masjid dirar, masjid yang mendatangkan bencana yang dibangun orang munafik dengan tujuan memecah belah umat Islam, maka tidak menutup kemungkinan ya pada saat ini apabila ada masjid-masjid tertentu yang boleh jadi mohon maaf ya, tanda kutip ya, dalam arti mereka mengajarkan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalkan selalu mengatasnamakan bid'ah dan sebagainya apabila hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perlu dicatat secara khusus di sini bahwa orang-orang munafik itu tidak merasakan dirinya munafik. Dalam ayat tersebut mereka bersumpah, kami tidak mengendaki selain kebaikan. Artinya tekad mereka itu yang mereka rasakan untuk berbuat kebaikan. Tentu saja kebaikan perspektif mereka, tetapi di sisi Allah mereka justru berbuat keburukan. Mereka orang munafik itu memiliki sebuah keyakinan religius dan mereka meyakini. Kalau kita kembali tentang hadis Nabi ayatul munafiki salah satu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, bila berkata dia berdusta, wa idza wa'ada halafa, bila berjanji dia mengingkari janji, wa idza tumina khana, apabila diberi amanat dia berkhianat. Maka itu ciri-ciri orang munafik, dan sampai saat ini kita pasti berhadapan dengan orang-orang munafik itu. Baik itu dari kalangan boleh jadi kawan sendiri, teman kantor, ataupun saudara sendiri, itu pasti ada. Kita bertemu dengan orang-orang itu. Maka ketika menghadapi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berat kita dalam menghadapinya. Kenapa? Karena bentuknya tidak nampak. Boleh jadi seolah-olah bersama dengan kita. Pada intinya mereka hanya ingin menghancurkan terhadap karir ataupun diri kita. Inilah orang-orang munafik. Rasulullah SAW sendiri ketika diajak oleh orang munafik untuk sholat di Masjid Dirar, diingatkan oleh Allah SWT atas larangan untuk melakukan ibadah di masjid itu. Karena masjid itu adalah tujuannya bukan untuk perkembangan Islam, tetapi adalah untuk memecah belah umat Islam itu sendiri. Berbagai keburukan sedikit demi sedikit akan diterima sebagai kebaikan oleh para pengikut Rasul. Oleh karena itu, Tuhan langsung mengingatkan Rasulnya bahwa masjid tersebut adalah masjid dirar, yakni masjid yang mendatangkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Salat di masjid dirar dilarang, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 di atas. Pada zaman sekarang kita sama sekali tidak bisa dan tidak mungkin serta tidak boleh memberikan label terhadap suatu masjid sebagai masjid dirar, misalnya hanya karena masjid itu memiliki keyakinan religius yang berbeda dengan kita. Perlu dicatat secara khusus dan perlu diberi garis bawah dengan tebal bahwa label masjid dirar itu hanya diberitahukan oleh Allah SWT kepada Rasulnya melalui wahyu ilahi. Dalam riwayat tadi bahwa Rasulullah sendiri rencananya akan mendirikan sholat di masjid itu. Ini gambar Masjid Nabawiyah. Ketika melalui misi kenabian di Mekah, Rasulullah SAW belum memiliki sentra Islam, pusat keislaman itu. Pada waktu itu dakwah Islam disampaikan secara sembunyi-sembunyi dengan cara door to door. Rasulullah dan pengikut awalnya seperti sepupu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajak kerabat dan kolega-koleganya untuk memeluk Islam. Ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Setelah Rasulullah memiliki sedikit pengikut, dakwah Islam dilakukan secara terbuka. Dakwah terkadang dilakukan dengan cara berkumpulnya manusia yang pada waktu itu adalah tempat jamaah haji berkumpul dan pasar-pasar tahunan. Adapun pendidikan Islam secara intensif dilakukan di sebuah rumah sahabat Arqam radhiyallahu an, sebuah rumah di luar keramaian Mekah, dan karenanya tempat aman dari gangguan kafir Quraisy. Masyarakat Islam waktu itu memang masih sangat sedikit. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah
dan masyarakat Islam terbentuk, Rasulullah SAW langsung mendirikan masjid. Beliau pun bahkan mendirikan sebuah tempat tinggal yang pintunya keluar masuk lewat masjid karena beliau adalah manusia suci, manusia maksum. Demikian juga putrinya Fatimah Az-Zahra dan sepupunya yang kelak menjadi suami Fatimah, Ali bin Abi Thalib, mendirikan tempat tinggal di dekat masjid. Istri-istri Rasulullah pun dan beberapa sahabatnya membuat tempat tinggal yang menempel di masjid. Model perumahan dan yang diciptakan oleh Rasulullah di sekitar masjid sepertinya memberikan pesan khusus bahwa masjid selayaknya menjadi pusat dakwah dan aktivitas umat. Ulama selayaknya bertempat tinggal di dekat masjid dan menjadi motor utama dakwah Islam dan pembangunan masyarakat muslim melalui masjid. Di Masjid Nabawi, Rasulullah bertempat tinggal, memberikan khutbah-khutbahnya, menyelenggarakan pendidikan Islam, serta memberikan perintah-perintah Islam. Kaum muslimin yang baru terbentuk terdiri dari kaum muhajirin dan ansar dan muslimin lainnya dari berbagai penjuru jazirah Arab datang ke Masjid Nabawi untuk berbaiat kepada Rasulullah dan belajar tentang Islam. Dari kota Nabi inilah Islam menyebar ke seluruh pelosok jazirah Arab untuk membentuk masyarakat muslim di luar Madinah. Rasulullah mengutus duta-duta Islam dan mendirikan masjid sebagai sentra Islam di daerah. Para duta Islam itu sebagaimana yang Rasulullah lakukan di Masjid Nabawi, memberikan khutbah-khutbah, menyelenggarakan pendidikan Islam, dan memberikan perintah-perintah Islam di masjid yang baru didirikannya. Tempat tinggal mereka pun dekat dengan masjid untuk melayani anak-anak kaum muslimin yang haus dengan pendidikan Islam. Kaum muslimin awal menghidupkan lembaga pendidikan kutab semacam sekolah dasar. Perbedaan antara kutab pada masa jahiliyah dan kutab pada Islam adalah sebagai berikut. Satu, kutab pada masa jahiliyah sangat langka karena pendidikan sangat mahal. Sedangkan kutab pada masa Islam sangat banyak. Seiring dengan banyaknya komunitas kaum muslimin. Kedua, kurikulum kutab pada masa jahiliyah lebih menekankan pada belajar baca tulis dan sastra Arab, sedangkan kutab pada masa Islam sebagai pendidikan dasar Islam tidak untuk anak-anak muslim dengan menekankan belajar baca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Dan ketiga, yang tidak kalah pentingnya, kutab pada masa jahiliyah lebih merupakan masjid lebih merupakan tempat bisnis, yaitu jasa pendidikan yang sangat mahal dan elitis. Sedangkan kutab masa Islam yang berada di masjid, selasar masjid, atau merupakan bangunan khusus berdekatan dengan masjid, lebih berfungsi sosial service. Oleh karena itu, kutab bersifat sangat massal, merakyat. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW, bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad SAW, para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad SAW dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli suffah. Nah, ini. Ternyata pada masa Nabi dulu ada pendidikan setingkat sekolah dasar, kutab yang dimiliki oleh umat Islam, dan kutab pada masa zaman jahiliyah yang berbeda-beda ya, baik itu dari segi kurikulumnya dan dari segi fasilitasnya juga. Bagaimana tentu kutab yang dibangun pada masa zaman jahiliyah lebih cenderung kepada hal-hal yang diajarkan tentang bagaimana tentang sastra Arab itu sendiri, tapi pada masa Rasulullah adalah pendidikan tentang akidah Islam itu sendiri, bagaimana mengokohkan kuatnya Islam itu sendiri. Abu Hurairah al-Sufa adalah orang Islam yang dianggap tamu-tamu Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal
dan tidak mempunyai kerabat di Madinah. Mereka bertempat tinggal di halaman dan selasar Masjid Nabawi. Ahli suffah identik dengan orang fakir miskin. Kata suf dapat berarti bulu domba, sehingga istilah ahli suffah mengindikasikan orang-orang yang tidak memiliki harta kecuali hanya satu baju yang terbuat dari bulu domba. Halo saudara, masih di ruang Zoom? Mana suaranya? Aman, Pak. Aman, oke. Jika mendapatkan sedekah, Nabi Muhammad segera mengirimkan sedekah itu kepada mereka dan beliau tidak mengambil sedikit pun. Kalau mendapat hadiah, Nabi SAW mengirimkannya kepada ahli suffah dan beliau mengambil sedikit atau beliau makan bersama mereka. Di antara ahli suffah itu adalah Abu Hurairah yang kemudian dicatat sejarah sebagai tokoh penting. Dia adalah seorang perawi hadis yang amat populer. Di antara ratusan ribu hadis, Nabi Muhammad SAW banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sehingga ia mengenal dan bertemu Rasulullah hanya 4 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Meski waktu bersama-sama dengan Rasulullah tidak lama, Abu Hurairah telah menghafal dan meriwayatkan 5.374 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Hadis beda ya dengan Al-Quran. Perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hanya menyampaikan dari perkataan Allah. Sementara hadis itu sendiri adalah apa perkataan, perbuatan, ketetapan, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang kemudian dicatat oleh para sahabat yang mereka tinggalnya berada di selasar-selasar masjid, yang tidak punya tempat tinggal, hanya ingin fokus mengabdi kepada Nabi, sehingga mereka, para sahabat itu, diantaranya Abu Hurairah yang mampu menghafalkan 5.374 hadis. Nama aslinya Abu Rahman bin Syakhar Ad-Daus. Karena melihara banyak kucing, oleh Rasulullah SAW beri julukan kesayangan yaitu Abu Hurairah, artinya ayah kucing. Asalnya dari Yaman dan diperkirakan lahir tahun 2. Sebelum masuk Islam, ia tinggal di selasar Masjid Nabawi itu dan menjadi sahabat serta setia Nabi Muhammad dalam berbagai keadaan dan kesempatan, sehingga tidak mengherankan bila ia mendapat banyak ilmu dari Nabi Muhammad SAW. C. Masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat Muslim. Tidak dapat disangkal bahwa pusat kegiatan masyarakat Muslim, implikasinya sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka perkembangan pula fungsi dan peran masjid. Kegiatan masjid pun semakin meluas, mencakup aspek peribadatan dan budaya Islam. Fungsi dan peran masjid yang dari waktu ke waktu terus meluas, membuktikan kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap pemanfaatan masjid semakin meningkat. Meluasnya fungsi dan peran masjid ini sering dengan laju pertumbuhan umat Islam di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, yang tercermin dalam pertambahan jumlah penduduk Muslim dan peningkatan jumlah intelektual Muslim yang sadar dan peduli terhadap peningkatan kualitas umat Islam. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya perluasan fungsi dan peran masjid. Sejak awal pertumbuhannya masjid di Indonesia pada mulanya dipahami dan difungsikan oleh sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia sebagai tempat suci untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah khusus. Bahkan ada yang memahaminya hanya sekedar tempat menyelenggarakan ibadah sholat saja. Namun sejalan dengan perkembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat, masjid tidak lagi dipahami seperti itu. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah perkotaan, masjid berfungsi selain sebagai pusat peribadatan juga sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan dan aktivitas sosial seperti kegiatan pendidikan anak dan remaja, majelis taklim, musyawarah warga, akad nikah, dan pemberdayaan ekonomi umat dipusatkan di masjid. Fungsi dan peran masjid diharapkan
membimbing pemahaman umat Islam terhadap fungsi masjid di tengah kehidupan masyarakat. Di satu sisi, mencerminkan masa depan umat Islam akan lebih baik. Namun di sisi lain menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan pengelolaan masjid. Pengelolaan masjid itu ini betul berfungsi sebagaimana masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW dan para ulama pewaris Nabi, yakni sebagai sentra umat dalam menjaga tujuan didatangkan syariat Islam, maqasid asy-syariah. Masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang religius. Betapa tidak, hingga saat ini masyarakat Indonesia sangat dekat dengan masjid. Sholat 5 waktu dikerjakan di masjid, pengajian-pengajian, mulai dari pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, serta pengajian pemuda dan remaja. Berlangsung di masjid, rapat-rapat ke RT-an, RW-an, ke musyawarah kemasyarakatan sering juga dilakukan di masjid. Kumpul-kumpul para pemuda dan remaja hingga pos ronda pun sering menyatu dan berada di serambi masjid. Aktivitas sosial, ekonomi, dan politik bahkan sering kali digerakkan dari masjid pula. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa masjid di Indonesia bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja, dalam arti ritual seperti sholat dan zikir, tapi juga tempat sosialisasi dan proses pembudayaan umat Islam. Dari zaman Rasulullah hingga masa keemasan umat Islam, masjid bahkan berfungsi sebagai pusat pendidikan, ekonomi, politik. Sungguh tepat Sidi Ghazalba yang menyebutkan masjid sebagai pusat peribadatan dan kebudayaan Islam. Di setiap masjid biasanya terbentuk suatu kepengurusan, baik formal ataupun non-formal, dalam wadah Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Kinerja kepengurusan masjid biasanya berhubungan dengan pembangunan fisik masjid, termasuk renovasi dan perbaikan kecil-kecilan, perawatan kebersihan masjid, penjadwalan khotib Jumat, imam sholat dan muazin, penjadwalan pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, dan pengajian remaja, pengajian secara acara pada hari-hari besar Islam, penghimpunan dana keuangan bagi honorarium mubalek, terutama mubalek, undangan, dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, terutama zakat fitrah yang biasanya diperuntukkan bagi konsumsi orang-orang miskin. D. Fungsi dan peran masjid kampus. Nah, bagi Anda yang aktif di masjid kampus, Anda dapat menangkap berbagai pesan dari masjid kampus. Dan bagi Anda yang belum aktif di masjid kampus, Anda pun dapat merasakan penciptaan suasana religius di masjid kampus. Halo saudara sekalian, apakah di antara saudara ada yang pernah sholat di masjid kampus kita? Belum ya? Pernah. Oh, pernah. Musola dalam kampus. Iya, betul. Ya. Tahu namanya apa? Nama musola di kampus kita? Tidak. Berada di lantai berapa ya? Lantai 3 atau 5 ya? Berapa? Lantai berapa tuh? Kalau ingat. Lupa ya. Oke. Kemudian apa saja fungsi masjid di kampus itu? Yang pertama, masjid kampus dan suasana religius. Suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus perguruan tinggi dirasakan cukup semarak. Sebelum dikumandangkan azan, terdengar jelas alunan kalam ilahi dari menara masjid kampus ke setiap gedung, perkantoran, dan ruang kuliah. Sebagaimana isyarat sudah dekatnya waktu sholat, sekaligus sebagai ajakan sholat berjamaah. Aktivitas kantor dan perkuliahan segera dihentikan sementara sampai habis waktu istirahat dan sholat berjamaah. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan, keimanan, dan ketakwaan. Pada setiap hari, tidak terkecuali pada hari-hari libur. Kelompok-kelompok diskusi mahasiswa dilaksanakan sehingga menjadikan suasana lingkungan masjid kampus semakin semarak. Ya, ada pengalaman saya di kampus tetangga kita,
itu masjidnya yang cukup besar ya. Jadi dakwah kampusnya sangat kental. Jadi pengetahuan saya setengah jam sebelum waktu itu sudah terdengar lantunan-lantunan ayat Quran, terdengar sholawat, kalimah-kalimah thayyibah dan sebagainya, yang intinya adalah dakwah, memanggil dan mengajak kepada seluruh tentunya mahasiswa yang sedang kuliah atau pegawai yang sedang bekerja di waktu-waktu sholat, maka untuk beristirahat sebentar dalam rangka tadi itu, memakmurkan masjid. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dan aktivitas perkuliahannya. Ada yang sekedar beristirahat sambil menunggu waktu sholat berjamaah. Ada juga yang berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan di serambi masjid kampus dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Fenomena seperti ini merupakan salah satu indikasi kemakmuran masjid kampus. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada pula yang sekedar nongkrong di serambi masjid hanya untuk melepaskan lelah. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di masjid kampus ada yang bersifat rutin dan ada yang insidental. Kegiatan rutin yang dikoordinasikan oleh Halo. Puan. Ya, halo. Ada apa? Mohon dimatikan dulu. Jamaahnya sekitar 10 atau 20 orang, kuliah subuh setiap pagi, jumlahnya berkisar 20-30 orang, pengajian ibu-ibu, jemaahnya berkisar 15-25 orang, kegiatan yang dilaksanakan di masjid kampus bukan hanya program pengurus DKM kampus, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alamiah muncul dari keinginan jamaah sendiri. Kuliah duha dan tutorial atau mentoring keagamaan tampaknya merupakan ciri khas aktivitas masjid kampus. Pada hari Sabtu atau Ahad pagi antara pukul 07 sampai 10, banyak masjid kampus dipenuhi mahasiswa yang mengikuti kuliah duha dan program tutorial atau mentoring keislaman sebagai kegiatan kokurikuler dari mata kuliah pendidikan agama Islam atau sebagai kegiatan kurikuler murni. Selain kegiatan ibadah ritual keagamaan, masjid kampus sering dijadikan tempat kegiatan keagamaan yang bersifat insidental oleh para mahasiswa, seperti peringatan hari-hari besar Islam, baik tingkat senat mahasiswa maupun tingkat himpunan mahasiswa. Di samping itu, masjid kampus sering dijadikan tempat upacara akad nikah, baik oleh para jamaah maupun luar jamaah. Masjid kampus secara umum terdiri dari sholat wajib yang 5 waktu, kuliah 7-10 menit, lebih dikenal dengan kultum, paling tidak 1 kali dalam sehari pada saat jamaah paling banyak hadir mengikuti sholat berjamaah, sholat Jumat dan kegiatan pada bulan Ramadan. Pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah menekankan pada upaya pembinaan sholat para jamaah, di antaranya yang dapat dilakukan sebagai berikut. A. Membagi-bagikan buku pedoman sholat praktis kepada para jamaah untuk lebih mencerdaskan jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Buku pedoman sholat yang dipilih bersifat lintas mazhab. B. Mengadakan pengajian singkat mengenai sholat dalam kultum atau pengajian khusus lebih baik diselenggarakan dalam pengajian sistem studi paket seperti studi paket sholat untuk lebih mencerdaskan jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Pengajaran sholat bersifat lintas madhab dan lebih bersifat
menekankan kehusukan sholat, karena sholat harus dijalankan dengan khusyuk. Cara bersikir mengingat Tuhan, karena tujuan sholat justru untuk mengingat Tuhan, menghindari sholat menghindari sholat sahun, sehingga sholat yang dilaksanakan berdampak seperti menghindari perbuatan keji dan mungkar. C. Menerbitkan jurnal atau buletin, bisa di bulanan atau mingguan, tergantung kesanggupan pengurus masjid yang berkaitan dengan ajaran Islam, termasuk masalah peribadatan secara syariat dan hakikat. D. Menempatkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat pada masjid-masjid tertentu. Dapat pula diumumkan melalui pengeras suara guna pemberitahuan atau peringatan kepada masyarakat di sekitarnya. Bagian 3, pembinaan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi para jamaah, tetapi paling murah. Jamaah datang sendiri tanpa diundang, karena kesadaran para jamaah bahwa sholat Jumat itu wajib. Bandingkan dengan kegiatan takbar yang membutuhkan dana dengan sangat besar. Akan tetapi sangat disesalkan selama ini khutbah Jumat terkesan asal-asalan, tanpa rencana dengan desain kurikulum yang baik. Dapat kita saksikan antara lain dari sikap dan perilaku jamaah yang banyak mengantuk. Ada pendapat di kalangan sebagian jamaah bahwa isi khutbah Jumat berkisar pada masalah yang sama. Dan karena itu khutbah Jumat tidak perlu diperhatikan. Khutbah Jumat seharusnya didesain secara khusus untuk pendidikan dan pengajaran umat Islam, sehingga mampu memberikan motivasi dan mengubah pola pikir dan akhlak jamaah. Untuk itu khutbah Jumat perlu disiapkan secara baik. Tema-tema khutbah dipilih berdasarkan masalah yang paling dibutuhkan untuk membina dan mengubah jamaah. Setelah dipersiapkan metodologi khutbah yang tepat, jamaah Jumat biasanya relatif tetap, artinya jamaah yang menjadi peserta sholat Jumat adalah orang yang sama. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh salah satu syarat wajib melaksanakan sholat Jumat adalah mukmin, orang yang bertempat tinggal di kampung halamannya. Akibatnya tidak terjadi perubahan pada jamaah sholat Jumat yang signifikan, padahal dalam 1 tahun para jamaah mengikuti khutbah Jumat sebanyak 52 kali. Bandingkan jika diadakan tabligh akbar sebanyak 52 kali dalam 1 tahun. Faktor kurikulum sholat Jumat sangat penting dan menentukan perubahan perilaku jamaah. Apakah khutbah Jumat itu akan menjadi bahan pengajaran bagi para jamaah atau akan menjadi mubazir dan sia-sia. Jumat hanya sekedar didengarkan, masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri, dan tidak mengubah perilaku. Untuk itulah diperlukan desain kurikulum yang baik. IKM sebaiknya menyusun tema-tema khutbah, sedangkan khutbah tersebut desain strategi khutbah sehingga dapat menggugah dan mengubah para jamaah. Di samping itu, yang mudah disusun sistematis sehingga pembinaan kegiatan bulan Ramadan sistematis. Ini ada pembinaan kajian di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kegiatan ibadah, yaitu berpuasa pada siang hari, melaksanakan sholat tarawih, witir pada malam hari, bertadarus Al-Quran, i'tikaf, mengikuti kajian agama, dan lain-lain. Tujuan pembinaan kegiatan pada bulan Ramadan adalah untuk lebih menggairahkan pada jamaah untuk meningkatkan peribadatan dan mengkaji ajaran Islam. Kegiatan bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik antara lain sebagai berikut. Ada sholat tarawih. Adapun sebuah fakta bahwa kaum muslimin Indonesia begitu bergairah menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah sholat tarawih. Akan tetapi seringkali semangat dan gairah itu hanya pada awal Ramadan saja. Pada pertengahan Ramadan sudah terlihat berkurangnya jumlah jamaah sholat tarawih. Semakin mendekati akhir Ramadan semakin berkurang pula jumlah jamaah sholat tarawih. Biasanya jika tidak datang ke masjid, jamaah itu tidak melaksanakan sholat tarawih. Oleh karena itu diperlukan semacam motivasi agar jamaah tetap melaksanakan ibadah sholat tarawih. Seandainya jamaah tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid,
Enggak. Ada kuliah tarawih di Indonesia, ada tradisi bagus, yaitu setiap sebulan sholat tarawih melalui. Jika kurikulum kuliah tarawih disusun dengan baik dan dipilih tema-tema yang dibutuhkan, maka akan menjadi bahan pengajaran yang berharga bagi dia. 7 menit sesudah sholat subuh, ada pun dapat saya sampaikan bagaimana di DKM Masjid mampu mendesain pendidikan terhadap masyarakat di lingkungan masjid dan sekitarnya. Di masjid itu seperti apa? Pilih mubalek, penceramah yang punya kompetensi dalam bidangnya. Jangan penceramah yang hanya ingin mencari tenarnya saja, yang populer. Tetapi tentang dakwahnya hanya sebatas kelucuan yang disenangi oleh masyarakat. Sementara inti dari materi dakwah tidak dipahami oleh umat. Ini juga jadi masalah. Jadi tema-tema tertentu yang disesuaikan dengan hari dan bulan tertentu itu menarik untuk bisa disajikan dan dijadwalkan oleh DKM Masjid yang tentunya juga mempunyai kompetensi dalam hal ini. Saudara sekalian, itu yang dapat ke-6 ini. Materi tersebut. Oke, saya berikan waktu pertanyaan. Halo, bagaimana? Jaringan terputus. Oh, enggak ya, alhamdulillah. Silakan, kita kalau tidak ada pertanyaan, saya absen. Silakan. Oh ya, silakan Mas Noval. Iya, silakan Mas Noval. Novi apa Noval ya Pak. tadi? Ya, saya ingin bertanya, udah absen belum ya Pak? Belum Mas, baru bangun ya. Terima kasih Pak. Ya, agak telat sih tadi. Belum Mas. Pak. Asma Maisaroh, mau tanya Asma? Pak mau tanya, tadi kan Ya. Bapak mention tentang terawih ya Pak? Ya. Kalau terawih itu hukumnya wajib atau sunnah Pak? Ya, apalagi? Terus Udah kalau itu aja. untuk kayak kita bekerja tekan pulangnya jam ya maghrib lah, mendekati maghrib, terus balik maghrib ada kelas, kan nggak bisa terawih berjamaah ya Pak? Nah, itu gimana Pak? Iya. Asma, bisa saudara lakukan begini ya Asma ya. Kalau bicara sholat wajib hanya 5. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu wajib. Nah, kalau kemudian wajib itu artinya harus kita kerjakan. Apabila kita tinggalkan, dosa kepada kita. Kemudian ada hukum sunnah. Sholat sunnah apa saja? Contohnya, misalkan sebelum sholat subuh, nah itu ada 2 rakaat. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya seperti isi langit dan bumi. Nah, makanya saudara Asma kalau sholat subuh jangan kesiangan. Sholat subuh
sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, baru kemudian sholat subuhnya yang menjadi wajib. Terus kemudian sholat sesuai hukumnya sunnah. Nah, itu hukumnya sunnah. Sholat di bulan Ramadan, tidak ada bulan lain kecuali hanya bulan Ramadan. Nah, itu sunnah. Ketika Asma sedang kuliah dan sibuk bekerja, bagaimana tentang sholat tarawih saya? Bisa saudara lakukan sholat tarawih dengan sendiri, tidak usah berjamaah, bisa. Bisa sudah lakukan sholat jamaah di rumah dengan keluarga untuk sholat tarawihnya bisa. Jangan sampai salah pemahaman ya, teman. Sementara sholat sunnah sendiri, sholat isya sendiri, hukumnya adalah wajib. Sebesar apapun pahala sholat sunnah di bulan Ramadan, tetap saja pahalanya lebih banyak sholat wajib. Jadi gitu ya. Jadi Neng Asma, sholat tarawih itu sunnah. Yang wajib yang 5 waktu. Karena kita tidak ingin kehilangan momentum Ramadan, ya kan? Maka jangan ditinggalin tuh. Karena hanya di bulan Ramadan sholat tarawih. Nyesel dong kalau kita tidak mengerjakannya, walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Tahun depan Ramadan belum tentu saya ketemu, gitu kan? Karena belum tentu ketemu, maka saya akan cari waktu pas kuliah masih bisa saya lakukan, kerja saya bisa lakukan, sholat sunnah tarawih saya lakukan. Maka bisa dilakukan dengan berjamaah, bisa dilakukan dengan sendiri. Nah, jadi gitu Neng Asma, bisa dipahami? Paham, Pak. Makasih. Sama-sama. Oke, lanjutnya. Silakan yang mau bertanya lagi. Halo, ada pertanyaan? Sudah cukup? Saya beri kesempatan yang ingin bertanya. Maaf saya, saya itu. Ya, Noval. Noval tadi nanya apa Noval? Belum di absen Noval. Oke, ini yang lain nih Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan teman-teman semua. Sebenarnya saya ada penasaran sama sebuah hal sih Pak. Jadi gini, kalau kita meninggal dalam keadaan Islam dan ada sebiji sawi keimanan gitu di hati kita, kan kita dijamin surga tuh Pak. Nah, gimana dengan orang-orang yang nasibnya udah lahir Kristen? Jadi kan dia nggak tahu tuh Pak. Mungkin menurut orang Kristen itu selama ini dia menjalani agama, menjalani ibadah gitu kan benar gitu. Nah itu gimana tuh Pak? Terus dia meninggal dalam keadaan Kristen. Oh, oke. Ya. Karena ketidakpahaman ya. Oke. Terima kasih Pak. Jadi gini, maka Mas Noval, pentingnya kita belajar itu di sini. Saudara bersyukur kepada Allah SWT yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat itu banyak. Nikmat bertemu dengan saya, dosen agama, akhirnya menambah pemahaman agama kita. Bertemu dengan teman kita di kantor yang muslim, akhirnya bertambah lagi juga semangat agama kita. Bertemu dengan tempat-tempat ibadah, masjid gitu. Anda kalau sholat istiqlal misalkan sholat di Masjid Kubah Mas gitu, nyaman gitu. Itu sudah menjadi orang Nasrani atau Kristen sampai akhir hayatnya dia masih dalam kondisi seperti keyakinan agamanya itu. Ya, kalau dia memang tidak memahami terhadap hal ini,
tertutup akan hidayah Allah Subhanahu wa taala karena dia berada komunitas yang kuat Nasraninya, itu terhadap pemahaman Islam, Islam itu memaafkan terhadap dua orang. Yang pertama, kalau memang orang itu tidak paham sama sekali dan tidak ada lingkungan yang membentuknya untuk ke arah kebaikan, insya Allah Allah akan maafkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidur sehingga ia bangun. Contohnya kewajiban kita adalah tentang sholat ya. Subuh rupanya baru tidur jam 2 atau jam 3 pagi. Jam 4 sudah subuh gitu kan. Akhirnya ketiduran. Tidak ada yang membangunin ya sampai jam 10 siang. Kalau memang tidak ada yang membangunin, maka dimaafkan. Maka diampunilah dosanya oleh Allah SWT. Maka ketika saudara bangun, itulah Anda bisa melakukan ibadah itu. Tetapi kan sekarang sudah modern ya. Untuk membangunkan kita bangun pada pukul berapapun itu bisa kita lakukan dengan alarm dan sebagainya. Walaupun tidur jam 3 boleh jadi dinyalain alarm jam 5, insya Allah bangun. Yang menjadi masalah apabila alarm itu dimatikan tapi dia tetap tidak bangun, itu yang masalah. Jadi itu. Terus ketiga adalah anak kecil. Jadi kalau dosa yang dilakukan oleh anak kecil itu Allah, sehingga dia dewasa. Tapi ketika dia dewasa itu, dia tetap dalam kondisi tadi itu, kondisi kesalahannya, tidak mencari hidayah dari Allah, maka menimpalah dosa kepada dia. Jadi kalau menurut saya ya, apabila kasus terjadi itu benar-benar mungkin di suatu pulau Papua atau mana memang di sana tidak mengenal terhadap keislaman atau mungkin tidak ada mubalik yang datang ke sana dan kemudian dia lahir sampai meninggal dalam kondisi seperti itu, insya Allah Allah akan memaafkannya kalau memang itu terjadi. Tetapi kalau di zaman sekarang ini gitu kan, orang sudah melek terhadap komunikasi, melek terhadap informasi, mana mungkin ya dia itu tidak tahu terhadap misalkan kebenaran terhadap ajakan-ajakan orang. Saya yakin dimanapun kita berada, pastilah kita akan mengenal sedikit banyak. Tinggal apa? Mau atau tidak hidayah itu kepada kita. Kadang-kadang kan kita menutup diri karena tadi itu. Satu, egois. Yang kedua, karena takut dengan komunitasnya, dengan tokoh-tokoh agamanya, sehingga dia tetap kekeh dalam kondisi ini. Apabila hal itu memang tetap terjadi pada zaman jahiliyah dulu, seperti halnya kalau kita lihat sejarah itu kan, paman Nabi sendiri, paman Rasul sendiri yang mengajak Nabi, yang mengasuh Nabi, itu ada yang mengatakan belum berikrar dia menjadi seorang Muslim. Atau ada kakek Nabi sendiri juga sama. Bagaimana tentang nanti di akhirat? Kalau kita mengacu kepada ayat Quran yang menjelaskan begini. Barang siapa man amila solihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mukmin, dan dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala nujziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun, dan Allah akan berikan dia ganjaran yang sangat indah, ganjaran itu. Jadi di situ itu ayat tersebut menjelaskan siapa yang berbuat kebaikan, amal soleh, baik dia laki-laki dan mukmin, syaratnya adalah mukmin tadi itu. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, jadi Mas Noval, apakah benar kasus yang saudara tanyakan itu ada ya? Dalam kondisi zaman sekarang, walaupun dia tinggal dimanapun, apakah dia tidak pernah tahu terhadap informasi atau mungkin mereka tidak pernah sekolah dan sebagainya sehingga menutup akan kebenaran itu.
Ya, insya Allah kalau memang hal itu terjadi kepada orang-orang yang memang benar tidak mendapatkan informasi itu, Allah Maha Pengampun terhadap apa yang dilakukan oleh umat itu. Itu Mas Noval yang saya sampaikan. Mas? Baik, terima kasih Pak Asrul. Iya, iya sama-sama. Oke, silakan. Ada satu lagi yang mau tanya. Waktunya masih ada. Oke, Sadewa. Nah, Mas Sadewa silakan. Mas Sadewa. Mas Sadewa mana ya? Apa kepencet? Nggak jadi tanya? Tidak jadi pertanyaannya. Oke, mohon izin silakan dibuka kameranya. Saya akan absen ulang. Halo, halo, halo. Ya, dibuka absensinya, kameranya. Saya akan absen ulang. Mohon dibuka. Kenapa absennya? Enggak, mau ditunggu. Buka kameranya, kawan-kawan sekalian. Insya Allah pekan depan kita akan UTS ya. Materinya, materi yang sudah kita bahas di dalam perkuliahan ini. Sepertinya materi 3 sampai materi ke-7. Dan apa yang terjadi? Oke. Buka dulu, buka kamera, action, pertemuan ke-6. Lihat kamera, saya hitung 1, 2, 3. Oke, tolong diperhatikan, didengarkan. Sahrizal Ramadhani, hadir? Tidak ada. Kemudian Risa Raina. Hadir, Pak. Lia Zakia. Hadir, Pak. Hadir. Helmi Atollah Priyono Putra. Hadir, Pak. Mia Fitria. Hadir, Pak. Afif Fazlur Rahman. Afif. Tidak kelihatan. Hadir, Bapak. Ada Zidki. Ya. Siva Aulia. Hadir, Bapak. Septia Randini. Hadir, Pak. Muhammad Pak, Zidki Fauzi hadir, Pak. Hakim. Ya, siapa tadi? Hadir, Pak Fauzi. Siapa yang hadir? Saya Pak Zidki, Pak. Zidki yang mana ya? Pak, saya nggak bisa on game, Pak. Saya jatuh. Jadi layarnya pecah nih. Agak ngelag saya. Zidki Fatah. Ya, hadir. Aduh, bingung dah. Septia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Septia Randini ada. Muhammad Fauzi Hakim. Hadir, Pak. Andes Putra Hadir, Pak. Rahmatara. Hadir, Pak. Yasinta. Hadir.
Desinta. Hadir, Muhammad Pak. Harun Taufik. Hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Safira Rafelia. Hadir, Pak. Noval Rafif Takiudin. Hadir Pak. Hadir Pak. Muhammad Fatir Mubayyin. Muhammad Fatir. Ahmad Fatir Ahkam. Ahmad Fatur Ahkam. Erika Awalia Cipta. Erika Awalia. Muhammad Rafli Ramadan. Hadir Pak, hadir. Novi Fitria Ningsih. Hadir, Pak Novi. Muhammad Irfan Dadi Basuki. Muhammad Irfan Dadi Basuki. Hadir Pak, hadir. Indriani Nurfadila. Hadir, Pak. Salisa Putri Febrian. Salisa hadir, Pak. Gary Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Talita Siva Restisaila. Hadir, Pak Talita Syifa. Kiki Komara. Kiki Komara hadir, Pak. Talita Amalia. Talita Amalia hadir, Bapak. Bagas Ardiansah. Bagas Ardiansah. Sadewo Maulana. Hadir, Pak. Pak. Ahmad Rofandi. Ahmad Rofandi. Sahdu Triawan. Sahdu Triawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jika Alia. Hadir, Pak. Noval Kurnia Sonjaya. Hadir, Pak. Prasetyo Arif Nugroho. Hadir Pak, hadir. Adelia Dias Megariski. Hadir, Pak. Novriadi Fauzan. Hadir Pak. Asma Maisaroh. Hadir Pak, hadir. Sebentar. Yang saya ulang lagi ya, absensinya mohon diperhatikan. Ya, sekali lagi saya absen yang tidak hadir. Sahrizal Ramadhani. Afif Fazlur Rahman. Muhammad Fatir Mubayyin Hukmi. Aduh. Close lagi. Maaf, saya ulang lagi. Bapak Afif hadir, Bapak. Afif Fauzi hadir. Maaf ya. Fauzi hadir, Pak. Afif Fadlur Rahman. Oke, masuk. Oke. Ya. Saya ulang. Ada Muhammad Fatir. Ahmad Fatur Ahkam. Erika Awalia Cipta. Hadir, Pak. Bagas Ardiansah. Hadir Pak, Bagus hadir Pak. Pak, nama saya Hanan belum Pak. Bentar. Ahmad Rofandi. Ahmad Rofandi. Pak, saya hadir ya Pak. Tadi udah ditekan hadir di Bapak, tapi pas presensi saya lihat belum hadir Bapak. Ya, oke, siap. Saya ulang lagi. Yang tanda merah masih belum ada. Syahrizal Ramadhani belum ada. Terus kemudian Muhammad Fatir. Ahmad Fatur Ahkam.
Ahmad Rofandi. Ya, nama yang barusan saya panggil itu yang tidak hadir. Kalau ada yang Pak Bagas hadir ya, Pak? Belum. Pak Hanan belum dipanggil Pak namanya Pak. Hanan sepertinya tidak ada namanya saudara. Sebentar ya, saya ulang lagi. Pak Bagas hadir, Pak Bagas. Yang namanya saya panggil ini tidak hadir. Syahrijal. Pak Bagas hadir ya, Pak? Syahrijal, kemudian Muhammad Fatir, Ahmad Fatur, itu tidak ada. Ahmad Rofandi tidak ada. Itu yang saya panggil. Kalau tidak saya panggil, boleh jadi ada yang namanya belum ada di sini. Tadi Bagas nomor berapa ya? Hah? Pak Bagas hadir, Pak. Bagas tidak ada namanya di sini. Nomor berapa? Pak, coba? saya hadir, Pak. Kalau saya. Iya. Hanan juga tidak ada namanya. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu ini namanya Hanan tidak ada di sini. Nih, Pak Bagas dari awal loh, Pak. Bagas juga tidak ada ini. Coba mana ini? Sebentar ya, saya cari-cari namanya. Bagas sama Hanan. Sebentar ya, takut saya salah lihat, takut masalahnya semakin malam ini. Oh, Hanan udah. Hanan Febri udah. Bagas Iya, Pak, Ardiansyah. Hanan, Pak. Ya, sudah ada Mas. Ya. Bagas ada, Oke. Pak. Aman. Oke ya. Sudah aman, alhamdulillah semuanya yang tadi saya absen aman. Bagas ada ya, Bagas ada, Hanan juga ada. Terima kasih saudara sekalian telah hadir pada malam hari ini. Atas waktunya, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Selamat istirahat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Semangat belajarnya, kuliahnya. Ketemu lagi pada pekan depan.